Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua masih tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini berjudul keangkuhan hidup, yaitu salah satu dari 3 kebohongan mematikan yang ada dalam kitab Yohanes. Sebelum kita memulai renungan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah namamu yang kudus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur Engkau telah memanggil dan memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan urapan yang baru, dan singkapkanlah apa yang terselubung hingga menjadi jelas bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ketika hidup kita diberkati dan kita mempunyai banyak hal, kita mudah melupakan Allah dan mengambil semua pujian untuk diri kita sendiri. Kita sombong dengan apa yang kita miliki dan menghubungkannya dengan keunggulan dan keberhasilan kita sendiri. Inilah yang diperingatkan oleh Alkitab sebagai keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Tanpa menyadarinya, kita orang Kristen terperangkap dalam jebakan mempercayai kehidupan orang-orang di sekitar kita yang hidupnya terlihat sangat menarik. Kita melihat kesuksesan tetangga kita, keberhasilan mereka, gaya hidup yang makmur, pencapaian dan status mereka. Kita tidak melihat bahwa di balik pintu yang tertutup, di balik topeng yang dipakai mereka, ada kekosongan, keputusasaan, dan ketidakamanan. Ketika kita memasukkan keangkuhan hidup ke dalam hati kita mengambil kepercayaan bahwa semuanya adalah tentang saya. Sayalah yang memegang kendali hidup saya, dan saya mendapatkan pujian atas apa yang saya capai. Saya menjalani kehidupan sesuka saya, dan tak seorang pun yang diizinkan untuk mencampuri kehidupan saya. Bahkan di awal peradaban manusia, Adam dan Hawa memakan buah terlarang, sehingga mereka dapat bebas dari Allah dan melakukan apapun dengan cara mereka. Mereka ingin menjadi seperti Allah. Sikap egois atau keangkuhan hidup dapat berasal dari kepercayaan dasar seseorang. Bila seseorang tidak percaya bahwa Allah menciptakan dunia ini dan segala yang ada di dalamnya, maka secara alami ia tidak akan merasakan kehadiran, tuntunan, dan perlindungan bagi hidupnya. Orang ini secara alami akan mencari tuntunan dari dirinya sendiri. Keangkuhan hidup juga bisa muncul dari pengalaman trauma atau tragedi yang membuat seseorang cenderung menutup diri dari siapapun, termaksud dari Allah. Ketika seseorang menjauhkan diri dari Allah, ia cenderung menempatkan dirinya sebagai pengendali hidupnya dan menjalani hidupnya dengan caranya sendiri. Keangkuhan hidup dapat menyebabkan seseorang melakukan apapun untuk mencapai posisi puncak demi membuktikan keunggulan mereka di atas orang lain. Saudara terkasih, cara untuk melawan keangkuhan hidup adalah dengan memiliki hati seorang hamba. Kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Allah di dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini bukanlah karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena Tuhan mengizinkan kita untuk memilikinya. Itu adalah kemurahan Tuhan.
Semua yang kita miliki di dunia ini bersifat sementara. Pada waktu kita meninggal, semuanya akan ditinggalkan. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan bahwa keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup berasal dari dunia ini karena sifatnya tidak kekal. Di dalam hidup kita di dunia ini, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan pengharapan untuk tinggal bersama Tuhan dalam kekekalan. Itulah sesuatu yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara terkasih, demikianlah renungan hari ini tentang keangkuhan hidup. Semoga mengingatkan kita semua agar senantiasa menjaga hati kita dari keangkuhan hidup. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan, Engkau melihat apa yang ada dalam hati kami, karena segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi darimu. Apabila ada keangkuhan hidup kami, di mana kami menyombongkan diri kami sendiri atas segala sesuatu yang kami capai atau kami miliki, kami mohon pengampunan darimu ya Bapa. Saat ini kami mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki saat ini adalah karena anugerah kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia ya Bapa. Berkatilah pemimpin-pemimpin negara kami dan semua aparat pemerintahan. Berikanlah kejujuran dan rasa hormat akan Engkau, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.